Nama saya Supriyanto, saya sudah berkeluarga, umur saya 36 tahun dan punya anak 2 perempuan semua. Di keharian saya pekerjaannya ialah motong karet, penghasilan utama saya. Setelah sekian lama, harga karet kan makin lama makin merosot. Jadi kita membentuk suatu kelompok, gimana caranya harga karet ini makin naik. Lembaga SNP yang membantu kita itu selama ini itu memang menekan gimana caranya untuk memproduksi getah karet yang berkualitas, yang baik, dan perawatannya yang benar itu bagaimana, itu dilatih semua. Dulu sebelum kita ada pemasaran bersama, itu secara jual belinya kita itu lari ke sana ke sini, tidak tentu arah, karena belum ada pendampingan yang benar-benar menguatkan kita. Dari mulai hilir ke hulunya itu gimana, itu belum tahu. Nah, setelah ada pendampingan itu kan kita ditunjukkan arahnya itu kemana, cara kedepannya itu umpamanya kita dalam kerjasama dengan perusahaan itu gimana, itu digambarkan semua. Akhirnya membuat suatu kelompok, dibantu oleh SNP untuk pemasarannya, bermitra dengan perusahaan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah dalam bulan ke bulan sampai tahun ke tahun itu meningkat. Dampaknya juga bisa dirasakan dengan masyarakat sih. Ibaratnya itu jadi jembatan kita lah, SNP itu untuk bermitra dengan perusahaan. Komoditi karet merupakan pendapatan utama bagi petani-petani yang berada di koridor Sembilang Dangku. Berdasarkan hal tersebutlah SNP melakukan intervensi bagi teman-teman petani karet yang ada di lanskap Sembilang Dangku. Produksi karet kita sebagian besar berasal dari karet rakyat, dan tantangan yang dihadapi oleh karet rakyat adalah rendahnya produksi, rendahnya kualitas, kurangnya pengetahuan petani bagaimana untuk memproduksi karet yang baik, karet yang berkualitas, serta akses ke pasar. Hal-hal tersebutlah yang membuat SNP, kita akan membuat semacam intervensi yang bisa meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas, serta memperpendek rantai pasok petani agar margin yang diterima oleh petani lebih besar. Kami dengan pihak SNP melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Itu pertama itu satu kelas 30 orang, itu kami latih bagaimana teknik penyadapan yang benar sampai perawatan yang benar. Kami latih juga bagaimana petani itu mengolah bokar dan menyimpan bokar itu dengan baik. Nah, sehingga dari 30 orang ini awal-awal disepakati bahwa kita akan menjual bersama. Sebelum adanya kerjasama dengan SNP, kami selalu memberikan edukasi masyarakat tentang bagaimana perawatan kebun, bagaimana pemasaran, tetapi nampaknya tidak signifikan. Tetapi setelah kami mengajak SNP, kami sama-sama menyampaikan tentang teknik-teknik ini, masyarakat menerima. Alhamdulillah mereka mengikuti. Pada saat penjualan bersama, kami masih terkendala dengan siapa yang akan membeli karet kami. Karena apa? Masyarakat sudah melakukan perawatan kebun yang baik, masyarakat sudah melakukan penyimpanan dan pengolahan bokar yang baik, tetapi bokar yang baik dan bersih ini akan dijual kemana? Dan alhamdulillah kami difasilitasi oleh SNP bahwa bokar-bokar yang sudah terkumpul ini akan diambil oleh Koperasi Mendis dengan harga yang sesuai. SNP membantu kami bagaimana memfasilitasi penjualan karet itu khususnya ke PT Jambi Waras. Kami diberikan edukasi, diberikan pelatihan, baik itu di lapangan, baik itu di kelas-kelas, dan Jambi Waras pun sempat turun ke kita untuk memastikan bahwa mereka akan membeli harga karet sesuai dengan kualitas. Pada saat 2017 itu kelompok Mendis ini
hanya kelompoknya mereka yang punya karet bagus. Sekitaran mereka tuh masih banyak karet kotor. Volume untuk mendis itu bisa sampai kita pisah bed sendiri sebulan itu bisa sampai kita dapat di 80 sampai 100 ton kering. Dari sebelumnya hanya sekitar seminggu cuma 4 ton. 4 ton atau 5 ton lah paling banyak. Dari buyer kita itu minta memang untuk yang mereka bisa men-trace sampai ke bawah, bahwa ini karetnya itu yang mereka produksikan jadi ban itu sumbernya dari mana dan sampai petani mana, dan itu menjadi suatu bentuk tanggung jawab kami sebagai pelaku industri karet untuk bisa menghasilkan itu. Mereka sangat senang dengan kepastian bahan baku dari pasokan bawah, ya, dalam hal ini misalnya kelompok mendis. Kedua, mereka juga senang dengan kualitas bahan baku yang sesuai dengan harapan oleh si buyer. Malah dari para buyer itu mengharapkan ke depannya itu memang mengharapkan sustainability jelas. Jadi ketersediaan pasokan, sumber bahan baku, dan asal bahan baku itu ke depannya dipersyaratkan. Ketika kita presentasi ke mereka, kita lihat, oh dari smallholder kita itu dari sebelumnya 2% bisa naik ke 6%, itu dari para buyer kita tuh sangat senang. Karena mereka berharapkan ke depannya itu memang level-level smallholder, ya, kelompok-kelompok tani ini yang bisa mensuplai banyak untuk ke pabrikan kram rubber. Nah, pengolahan karet itu sebenarnya bisnisnya tuh simple aja. Seperti kita ngambil bahan karet, kita bersihkan, kita prepare, hasilnya itu kita jual sebagai bahan baku untuk pembuatan ban. Hasil kami ini semuanya diekspor karena yang memakai dari customer kita itu semua adalah pabrik-pabrik ban dunia. Intinya bisnisnya Kirana sebagai grup pengolahan karet yang juga terbesar di Indonesia. 5 pabrik ban di dunia itu semua customer kita, ya, dari mulai Goodyear, Bridgestone, Michelin, Pirelli, Sumitomo, itu top semua, top 10 malah, itu semua customernya Kirana itu. Karena mereka itu nggak mudah juga mengambil bahan baku, itu melihat daripada proses produksi kita, itu kemampuan kita untuk memenuhi mutu mereka. Kita tuh karet kita itu sebenarnya kotor masalahnya. Energi keluar lebih banyak, ya, dan dibandingkan dengan negara-negara produsen pengolahan karet di negara lain. Dari hulunya aja kita sudah ada masalah produktivitas. Dari segi rantai pasoknya itu sendiri kita juga tidak seefisien seperti yang ada di negara-negara produsen lain. Karena yang tidak efisien ini akhirnya membuat daya saing kita juga relatif lebih rendah. Kalau nggak dibenahin industri karetnya sendiri, berangsur-angsur bisa jadi mati. Pabrik karet kita tuh banyak di tengah-tengah masyarakat petani. Dan misi kita tuh kalau mau tumbuh tuh harus juga sama-sama dengan si petani. Pasokan yang bertanggung jawab di sini adalah bahwa si perusahaan harus memastikan bahwa suplai atau pasokan karet yang masuk ke perusahaan itu yang pertama adalah bebas deforestasi. Kemudian yang kedua memastikan bahwa karet yang masuk bukan dari lahan yang berkonflik atau berasal dari kawasan. Sedangkan yang ketiga memastikan bahwa tenaga kerja yang terlibat di sana tidak melanggar undang-undang tenaga kerjaan seperti itu. Apabila petani sudah memenuhi permintaan minimum dari perusahaan, maka si perusahaan akan memberikan semacam peningkatan pendapatan kepada petani, reward kepada petani. Dalam bentuk apa? Pertama, pelatihan peningkatan produksi melalui pengelolaan kebun karet yang baik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas si petani itu sendiri, apakah melalui kelompok tani, atau melalui koperasi, atau melalui UPPB. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa pendidikan atau penghidupan atau kesejahteraan petani itu terjamin dengan adanya pasokan yang bertanggung jawab. Jadi kemitraan ini kalau ke pembentukan UPPB sudah ada peraturan bupati. Tapi kalau yang kemitraan ini kita masuk dalam proses pembangunan hijau, komoditi pembangunan hijau. Nah ini yang mungkin salah satu clue saja di dalam peraturan tersebut. Dan hari ini juga kami berharap bahwa meminta para perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor karet
untuk mampu melakukan kemitraan itu bukan hanya menerima, tapi melakukan pembinaan dan peningkatan GAP, Good Agriculture Practice, dari para petani, dan juga mengajak mereka untuk masuk ke dalam frame yang lebih baik, yaitu industri. Dinas Perkebunan juga bisa menjaga role model ini sehingga masuk ke dalam plafon bisnis antara si petani privat dan merubah si petani ini dari on farm ke off farm. Jadi meningkatkan petani kita bukan hanya mencangkul dan memantang saja, tapi sudah masuk ke dalam industri yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan petani tersebut. Kita sih inginnya ya tetap berkembang, untuk paling tidak generasi yang akan datang kalau memang bisa untuk mempertahankan ini bisa mengambil hasil dari yang kita perjuangkan selama ini. Selalu mempertahankan apa yang menjadi niat baik kita, supaya apa? Perusahaan membeli barang yang kita hasilkan itu berdasarkan kualitas. Nah, kalau memang kualitasnya baik, otomatis akan dihargai. Jadi itu harapan saya, supaya petani karet tetap menjaga solid. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit itu untuk membangun, untuk kepentingan kelompok.